أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniai kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula terhadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Adabul Mufrad, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menjelaskan tentang bab yang ke-45. Bab yang ke-45, hadis yang ke-84. Hadis yang ke-84. Hadis ini dihasankan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita bacakan hadisnya. Sebelum kita membacakan hadisnya, bab yang ke-45 ini menjelaskan tentang al-waladu mabkhalatun majbadatun. Anak adalah mabkhalatun, menjadikan seorang ayah. Mabkhalah itu bakhil, pelit. Jadi sebab anak itu bisa menyebabkan kedua orang tuanya menjadi pelit. Majbanatun, dan anak itu juga berpotensi menjadikan orang tua penakut. Majbanatun, penakut. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah tambahan yang lain, majhalatun. Jadi anak itu akan berpotensi sekali menjadikan orang tuanya majhalah. Majhalah itu jahil. Jahil, tidak berilmu, bodoh. Itu bisa jadi sebab diantaranya adalah anak. Begitu juga ada tambahan kalimat yang lain, mahzanatun. Anak itu juga berpotensi menjadikan orang tua sedih. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkadang kita dapatkan pada diri kita, di keluarga kita, bahwa anak itu menjadikan seorang ayah, tapi memang tidak semua. Ini hanya sekedar berpotensi sekali, memang berpotensi, namun banyak orang tua yang bisa terhindar dari fitnah tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan harta anak kita itu adalah fitnah, ujian terbesar bagi orang tua. Jadi tidak heran kalau sebab keberadaan anak itu menjadikan orang tuanya mabkhalah, bakhil. Bagaimana tidak? Ketika seorang ingin mengeluarkan sebagian hartanya, dia akan melihat anak-anaknya. Apalagi jumlah anaknya banyak. Anaknya masih kecil-kecil. Ketika dia ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah,
untuk pembangunan masjid, untuk ibadah kurban misalnya, dia akan melihat anaknya. Waduh, saya kalau ambil ini bagian daripada tabungan saya untuk saya infakkan, nanti gimana nasib anak saya? Anak saya masih kecil-kecil. Jadi berpotensi sekali seorang ayah itu disebabkan anaknya dia menjadi bakhil. Begitu juga majbanatun. Berpotensi sekali orang tua itu menjadi penakut dikarenakan anaknya. Kalau dulu ada istilah syariat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nanti dia melihat anak-anaknya yang masih kecil, anaknya banyak, ada syariat panggilan untuk berjihad, membela agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu mulai ada rasa kekhawatiran, rasa takut pada dirinya. Kalau nanti saya meninggal, siapa yang akan menafkahi anak saya? Kalau nanti saya akan berjihad, lalu kemudian saya cedera, kaki saya putus, tangan saya, dan seterusnya, maka berpotensi sekali, kata para ulama, anak itu menjadikan orang tuanya penakut. Dalam kalimat yang majhalatun, anak juga berpotensi menjadikan orang tuanya bodoh. Kenapa? Dikarenakan anaknya, dia akan sibuk bagaimana caranya agar anaknya sejahtera. Dia akan banting tulang siang malam untuk bekerja, sehingga tidak ada waktunya untuk menuntut ilmu. Dia mengira bahwa sebahagian waktu yang dia miliki, dia luangkan untuk menuntut ilmu. Ini sayang. Sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau 3 jam, 4 jam, dalam seminggu misalnya 4 jam saya harus duduk di majelis taklim, ini 4 jam bisa saya dapatkan berupa tambahan kerja, dan ini bisa untuk masa depan mereka, anak-anak ini. Akhirnya dia tidak ikut bermajelis taklim, dia tidak ikut menuntut ilmu, dia tidak ikut mengembangkan dirinya, sehingga dia hanya mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah dia dapati. Padahal anaknya sudah lebih banyak hafalannya, sudah lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, anak yang dia sekolahkan. Dianya sendiri, ayahnya sendiri, tidak ada penambahan ilmu, tidak ada peningkatan bacaan Al-Qur'annya bagus. Kita tidak bicaralah orang tua itu hafal lebih banyak daripada anaknya, tidak mesti harus seperti itu. Tapi jangan sampai anak kita itu menjadikan kita sebagai orang tua majhalatun. Kita tidak berilmu gitu. Dikarenakan kesibukan-kesibukan kita untuk anak-anak, untuk masa depan keluarga, termasuk anak kita, sehingga kita meninggalkan sebahagian waktu kita untuk bermajelis taklim. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata di suatu hari. Abu Bakar ini adalah ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Falamma kharaja raja'a faqala kaifa halafti ay bunayya. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Ini ucapan Abu Bakar didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mendengarkan di saat itu. Falamma kharaja raja'a. Kemudian Abu Bakar setelah mengucapkan kalimat tadi, tidak ada satu orang laki-laki pun yang lebih aku cintai di muka bumi ini melainkan daripada Umar. Kemudian Abu Bakar keluar, pulang ke rumah, bertemulah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ya kira-kira agak sedikit protes lah ya kepada ayahnya, sehingga Aisyah ini bersumpah. Lalu kemudian ditegur oleh Abu Bakar, kenapa kamu bersumpah wahai anakku?
Kenapa kok kamu seperti ini sikapnya? Lalu Aisyah menjawab, engkau mengatakan sesuatu perkataan yang tidak ada orang yang lebih engkau cintai di muka bumi ini kecuali Umar. Nah, bagaimana nasib kami? Ada istri dan saya posisinya saat inilah anak. Masa iya saya sebagai anak yang menjadi darah daging, kemudian keluarga besar kita, lalu kemudian Anda mengucapkan orang yang paling Anda cintai di muka bumi ini adalah Umar? Ya tentu sebagai seorang anak adalah rasa kecemburuan. Lalu kemudian dijelaskan lagi oleh Abu Bakar, a'azzu alayya wal waladu al-wata. Engkau termasuk keluarga, engkau adalah putriku, anakku. Engkau lebih aku agungkan, engkau lebih aku cintai, kata Abu Bakar. Karena al-walad, karena anak itu adalah al-wata. Al-wata itu al-saqqa, lebih dekat, lebih dicintai. Ya, kalau Umar tadi pernyataan Abu Bakar mengatakan Umar adalah sosok orang yang paling dicintai, maka anak itu lebih besar lagi daripada kecintaan kepada anak tadi, lebih besar lagi daripada Umar, dijelaskan oleh Abu Bakar. Nah, potongan daripada asar ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang tua yang tidak mencintai anaknya. Walaupun dia punya teman akrab, dari kecil dia berteman, kemudian sampai dewasa, sampai menikah, ini teman luar biasa dekatnya. Tapi pasti kecintaannya kepada keluarganya, terutama kepada anaknya, akan lebih besar daripada teman akrabnya tadi ini. Gak ada orang yang begitu besar kecintaannya kepada teman akrabnya, apapun yang diminta oleh temannya, dia akan berikan. Mungkin gak ada orang seperti itu. Tapi beda dengan anak. Anak apa saja nanti diminta oleh anak kepada orang tuanya, selama orang tuanya mampu untuk memberikan itu, orang tua akan loyal. Orang tua dipastikan akan lebih loyal kepada anaknya daripada teman akrabnya. Sedangkan posisi Umar bin Khattab di sini adalah teman akrabnya Abu Bakar. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pelajaran yang begitu besar kepada kita, bahwa anak itu lebih kita cintai, lebih kita sayangi. Tapi hati-hati, jangan sampai kecintaan dan kesayangan kita kepada anak-anak kita menjadikan kita tadi bakhil, menjadikan kita penakut, menjadikan kita bodoh, menjadikan kita cengeng. Jangan sampai. Walaupun memang fitrah ya, fitrah manusia itu punya tabiat mencintai anaknya. Tapi itu diingatkan lagi oleh Imam Bukhari pada judul ini. Hati-hati, anak itu akan berpotensi sekali menjadikan orang tuanya bakhil, menjadikan orang tuanya pengecut, menjadikan orang tuanya bodoh, menjadikan orang tuanya cengeng. Baik, hadis yang lain. Hadis nomor yang ke-85. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Na'am. Beliau berkata, "Kuntu syahidan Ibnu Umar id sa'alahu rajulun an damil ba'udha." Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Ini disaksikan langsung oleh Ibnu Abi Na'am atau Ibnu Abi Ni'am. Aku menyaksikan Ibnu Umar tatkala ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang darah nyamuk. Faqala, lalu bertanya Ibnu Umar, "Mimman anta?" Kamu dari mana? Kata Ibnu Umar bertanya kepada laki-laki itu. Dijawab oleh laki-laki itu, "Min ahlil Iraq." Saya termasuk penduduk Irak. Faqal, lalu kemudian Ibnu Umar berkata, "Unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah wa qad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Umar, wahai para sahabat-sahabat yang lain, ketika itu banyak teman-teman Ibnu Umar, coba kalian perhatikan nih seorang laki-laki ini. Dia bertanya kepada saya tentang hukum darah nyamuk. Padahal mereka inilah yang membunuh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Husain
cucu Nabi SAW, itu kan terbunuhnya di Karbala. Yang membunuhnya adalah ahli Irak. Tentu pembunuhan ini akan mengalirkan darah, mengaliri darah cucu Nabi SAW tercinta yang bernama Husain. Datang ke Madinah, bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka telah menyia-nyiakan, bahwa mereka tidak peduli dengan darah seorang sahabat, bahkan cucu Nabi SAW? Ini kata para ulama menjadikan seseorang bahwa ada yang tidak bisa diprioritaskan, dan ini bagian daripada syubhat. Makanya para ulama mewanti-wanti kita hati-hati dengan syubhat, karena syubhat ini akan menjadikan suatu hal yang kecil dianggap lebih besar, dan perkara yang besar dianggap hal yang biasa. Ini terjadi pada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka menganggap perkara-perkara yang besar di dalam Islam itu sepele. Tapi perkara yang sepele itu dibesar-besarkan oleh mereka. Ini terjadi pada ahlul Irak, penduduk Irak. Darah nyamuk. Emang kenapa dengan darah nyamuk? Ada apa dengan darah nyamuk? Tapi kalian tidak perhatian, tidak peduli, bahkan kalian rela membiarkan darah dari cucu Nabi SAW tertumpahkan di negeri kalian. Ini pelajaran yang juga bisa kita ambil, bahwa sebelum menjawab pertanyaan, Ibnu Umar menegaskan lagi, klarifikasi dulu nih dengan orang yang bertanya ini, sehingga tidak salah dalam menjawab. Di sini Ibnu Umar tidak menjawab dari pertanyaan itu, karena tidak ada gunanya Ibnu Umar menjawab dari pertanyaan itu. Ini hanya sekedar lontaran fitnah yang akan dibesarkan nantinya, padahal itu perkara kecil. Makanya Ibnu Umar udah tidak peduli dengan pertanyaan itu. Bahkan Ibnu Umar melanjutkan sabda Nabi SAW. Aku pernah mendengarkan sabda Nabi SAW. Kata Nabi mengatakan, yakul huma raihanayya minad dunya. Huma di sini adalah dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Mereka berdua ini adalah raihanayya. Raihan itu artinya parfum yang begitu wangi. Kalau kita punya parfum yang wangi, biasanya sering kita cium atau kita simpan begitu saja. Pasti kita akan cium-cium karena memang aromanya sangat wangi. Begitulah kata para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW menggunakan istilah dua cucu Nabi, Hasan dan Husain, ini adalah raihanayya, dua wewangian yang selalu dicium oleh Nabi SAW. Ketika jumpa dengan cucunya, digendong oleh Nabi, dicium oleh Nabi SAW. Digendong oleh Nabi SAW, Hasan dicium oleh Nabi. Terkadang dua-duanya digendong dan dicium oleh Nabi SAW. Sangat dekat dengan Nabi SAW. Nah, yang menjadi titik poin kita pada hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kecintaan kepada anak, kecintaan kepada cucu itu biasa, hal yang wajar. Cuma jangan sampai kecintaan seseorang kepada anak, kepada cucunya kembali kepada judul tadi, menjadikan dia bakhil, menjadikan dia cengeng, menjadikan dia bodoh, dan seterusnya. Jangan sampai anak kita itu menjadikan fitnah terbesar bagi kita, ujian yang akan menjadikan kita gagal di dunia ini dan di akhirat. Baik, para hadirin dan hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-46. Bab yang ke-46. Bab hamlus sabi 'alal 'atiq. Bab yang menjelaskan hamal ini adalah memikul atau menggendong. Sabi ini adalah anak kecil. 'Alal 'atiq. 'Atiq itu adalah bahu, di atas bahu. Bab
yang menjelaskan tentang di mana Nabi SAW pernah melakukan ini, yakni menggendong seorang anak bayi di atas bahunya. Siapa anak bayi yang digendong oleh Nabi SAW ini? Dijelaskan dalam hadis ini adalah Hasan. Kita bacakan hadis Nabi SAW terkait dengan bab tersebut. Hadis nomor 86. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra. Pernah berkata, Al-Barra berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullah alaihi ala atiqihi." Aku pernah melihat, kata Barra, sahabat Nabi bercerita, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Hasan berada di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi digendong di atas bahu. Bisa terbayanglah insyaallah. Digendong oleh Nabi sallam, dinaikkan di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan cucu beliau. Wa huwa yaqul, seraya ketika itu Nabi berucap, apa kata Nabi sallam? Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Allahumma, ya Allah, inni uhibbuhu, sesungguhnya aku benar-benar mencintai dia. Dia di sini adalah Al-Hasan. Fa ahibbahu, ya Allah, jadikan orang-orang mencintainya. Ini doa Nabi sallam untuk cucunya. Apa kata Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai Hasan ini cucuku. Ya Allah, jadikanlah orang-orang, manusia-manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus mencintai Hasan ini. Makanya tidak ada terdengar satu orang pun yang mencela Hasan, cucu Nabi SAW, dari kelompok manapun yang mengaku Islam, dari kelompok manapun, baik itu ahli sunnah maupun yang bukan ahli sunnah, tetap akan mencintai Hasan ini. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi SAW dikabulkan. Dikabulkan. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini, bahwa ada kewajiban bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai keluarga Nabi. Di antara keluarga Nabi di sini adalah Hasan. Hasan keluarga Nabi karena memang ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari Fatimah. Fatimah adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkewajiban untuk mencintai Hasan ini. Pelajaran berikutnya, ingat, kecintaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh didasari atas gulu. Gulu ini berlebihan, ekstrim, sehingga mengagungkan, mengangkat derajat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pada posisinya. Ini akan menjerumuskan seseorang kepada ketergelinciran di dalam beragama. Makanya kita dapati ada yang terlalu berlebihan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam segala-galanya. Segala-galanya di sini maksudnya adalah posisinya sama seperti Tuhan. Menganggap Hasan, Husain mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau mau berdoa meminta kepada Allah boleh melalui mereka. Makanya mereka orang-orang Syiah termasuk nih, cintanya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Hasan dan Husain ini, kecintaan yang luar biasa, sampai menjadikan mereka ini tidak berlaku adil, sudah tidak pada posisinya. Kecintaan kepada keluarga Nabi suatu sudah kita jelaskan merupakan hal yang wajib, tapi jangan sampai menggelincirkan kita kepada pemahaman yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bahaya. Apa kata Nabi SAW? La tutruni, la tatruduni kama atratin nasara. Nabi sendiri mengatakan, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian terlalu hulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani hulu kepada Isa. Lihat, Isa manusia biasa. Apa yang membedakan antara Nabi Isa dengan kita? Yang membedakannya adalah Nabi Isa
diberikan risalah. Ini yang menjadikan Nabi Isa mulia dibandingkan dengan kita. Tapi dari sisi kemanusiaannya, penciptaannya sama-sama manusia. Nabi Isa manusia, kita juga manusia. Lalu kemudian Nabi Isa lebih tinggi derajatnya daripada kita karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia sebagai rasul. Sudah cukup sampai di situ. Taati dia sebagai rasul. Tapi lihat pengikutnya. Tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai rasul tok. Diangkatlah dia menjadi anak Tuhan. Seakan-akan dia ini seperti Tuhan. Disembahlah dia. Nah, Rasul SAW mewanti-wanti kita, umat Nabi SAW. Ini Hasan, Husain, manusia biasa, sama seperti kita. Apa yang mengangkat derajat Hasan dan Husain ini? Apa yang mengangkat derajat Hasan dan Husain? Karena dia cucu Nabi. Ada darah Nabi SAW di situ. Ini yang mengangkat derajat Hasan dan Husain. Cuma sampai di situ saja. Jangan sampai kita berlebihan dengan Hasan dan Husain ini, lalu kemudian memposisikan dia seakan-akan seperti Tuhan. Tahu segala sesuatu. Kalau mau berdoa supaya doa itu sampai dan cepat dikabulkan, minta kepada Hasan, minta kepada Husain. Makanya kalau kita lihat kadang ada sebagian jamaah yang umrah, lalu dia terheran-heran melihat ada sebagian jamaah yang dia mengitari tawaf di sekitar Ka'bah, yang dipanggil-panggil adalah Husain, 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 Husain. Kenapa? Seakan-akan zikir yang mereka sebutkan dengan menyebutkan Husain, 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 itu adalah zikir yang akan mempercepat terkabulnya doa mereka. Ini kan terlalu berlebihan. Nabi SAW sudah mewanti-wanti tersebut, la tutruduni, la tutruni. La tutruni. Jangan kalian itra. Itra itu adalah wulu, berlebihan, ekstrim. Menyikapi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ekstrimnya orang-orang Nasara kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik. Ya kadang begitulah fitnahnya. Ketika kita memposisikan kecintaan kita kepada keluarga Nabi, lalu kita mengikuti bagaimana para sahabat mencintai keluarga Nabi, terkadang kita dituduh kita ini tidak cinta kepada keluarga Nabi karena kita tidak termasuk yang merayakan, mengingat hari di mana gugurnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi SAW yang kata mereka gugur di bulan Muharram, di tanggal 10 Ashura. Disitulah mereka mengenang, mengingat kesedihan yang luar biasa di tanggal tersebut. Untuk mengenang kesedihan itu, terkadang mereka ikut ingin merasakan bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh Husain tersebut. Tidak tanggung-tanggung mereka merayakan perayaan tersebut dengan menyakiti diri mereka sendiri. Kadang dipukul diri mereka sendiri, dicabit-cabit, ditusuk-tusuk kepalanya dengan senjata tajam sampai berdarah-darah. Ini menunjukkan kata mereka kecintaan kami kepada Husain tersebut. Ini kita dapatkan. Kita dapatkan perayaan-perayaan seperti ini. Nah, ketika kita tidak merayakan seperti yang mereka rayakan, kita dituduh. Ini enggak cinta nih kepada keluarga Nabi. Mana bukti cinta kepada keluarga Nabi? Kadang kalau kita tidak mengikuti satu ritual yang mereka anggap perayaan-perayaan tertentu, yang merayakan apalah yang mereka anggap itu bagian daripada hari raya kebesaran Islam misalnya, yang itu sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, dituduh lagi. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sempurna. Kenapa? Itu hari kelahiran Hasan, hari kelahiran Husain, keluarga Nabi SAW. Tidak ada penghormatan mereka terhadap keluarga Nabi. Di hari-hari itu masjid-masjid mereka sunyi. Tidak seperti kami. Kami kalau di tanggal-tanggal tersebut, kami rayakan, kami mengingat, kami mengenang
minimal kami juga ikut merasakan betapa sakitnya, betapa sedihnya keluarga Husain ketika itu. Ini yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan bersikap berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-87. Bab yang ke-47. Al-waladu qurratul ain. Anak itu bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Kapan seorang anak itu menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya? Ketika anak itu menjadi soleh. Inilah yang disebut dengan anak yang menjadi penyejuk mata bagi orang tua. Jadi anak menjadi penyejuk mata itu bukan ketika dia masih kecil doang. Ada orang mengira bahwa anak itu menjadi penghibur, penyejuk mata, menjadi penghilang rasa letih bagi orang tuanya tatkala dia masih kecil, masih lucunya. Tidak sampai cukup di situ. Ketika dia besar, ini yang paling penting. Bagaimana caranya agar orang tua menjadikan anak ini menjadi soleh? Ketika anak itu soleh, inilah dikatakan anak ini akan menjadi penyejuk mata bagi orang tua. Dan ini kita rasakan. Kita bisa membedakan mana anak yang menjadi penyejuk mata bagi orang tua, mana anak yang menjadi penyusah, menyulitkan, merepotkan orang tua. Ini bisa dibedakan sekali. Anak itu akan menjadi pembahagia bagi orang tua tatkala dia soleh. Siapa orang tua yang tidak senang, tidak bahagia tatkala anaknya rutin tanpa disuruh sholat 5 waktu di masjid berjamaah? Itu orang tua mana yang nggak senang gitu? Orang tua mana yang nggak senang pulang ke rumah, anak-anak di zaman sekarang yang dipegang, yang disentuh adalah gadgetnya, nonton, game. Ada anak pulang ke rumah habis maghrib ambil Al-Quran, baca Al-Quran dia, murojaah hafalannya. Orang tua mana yang tidak senang? Orang tua mana yang tidak bahagia melihat anak kondisi seperti itu? Ini yang disebut dengan qurratu a'yun. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bagian sifat daripada orang-orang soleh. Apa kata Allah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan, penyejuk mata bagi kedua orang tua. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, secerdas apapun seorang anak, secerdas apapun anak, secantik apapun anak, seganteng apapun anak, tapi kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, anak itu tidak soleh, anak itu tidak soleha, ini tidak menjadi pembahagia bagi orang tuanya. Ini akan malah menyulitkan dan menyusahkan orang tua. Orang tua mana yang bahagia? Pulang-pulang anaknya mabok. Walaupun anaknya berprestasi. Ini anak ranking 1 di sekolah. Tapi pulang suatu ketika malam hari, di malam liburnya, mungkin malam minggu, dia nongkrong dengan teman-temannya, pulang dalam kondisi mabuk. Orang tua mana yang bahagia? Tidak ada orang tua bertepuk tangan, bagus nak, bagus, besok mabuk lagi ya. Gak ada. Gak ada orang tua yang senang anaknya pulang ke rumah dapatkan kabar bahwa baru selesai tawuran dan melukai anak orang lain. Gak ada orang tua yang senang melihat kondisi anak seperti itu. Makanya yang dimaksud dari bab yang akan kita jelaskan di sini adalah anak menjadi qurratu ain atau qurratul a'yun, penyejuk pandangan bagi orang tua. Anak yang dimaksud di sini adalah anak yang soleh. Apa itu anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang mentaati Allah dan istiqomah di atas ketaatan itu. Kalau dia sudah mentaati Allah,
berarti otomatis mentaati Rasul. Kalau sudah mentaati Rasul, dia akan mentaati kedua orang tuanya. Jika sifat ini ada pada seorang anak, kemudian dia istiqomah di atas ketaatan itu, inilah yang disebut dengan anak yang soleh. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jabir bin Nathir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman. Baik, kita bacakan hadisnya. Kata Abdurrahman, kami pernah duduk-duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini harus dihafalkan namanya karena nanti kisahnya agak panjang ini. Baik, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdurrahman bin Jabir. Kita ingat Abdurrahmannya saja. Nah, Abdurrahman ini pernah duduk-duduk bersama seorang sahabat Nabi. Berarti Abdurrahman ini bukan sahabat. Abdurrahman ini adalah tabi'in, murid daripada Al-Miqdad. Miqdad ini sahabat Nabi. Ingat ya, sahabat Nabi namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Pada suatu hari, lewatlah seorang laki-laki melewati Miqdad ini. Miqdad sahabat Nabi tadi. Lewat seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini memuji Miqdad sahabat Nabi. Al-Miqdad sahabat Nabi. Apa pujiannya tersebut? Tuba lihataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bergembiralah, bahagialah dua mata yang dengan mata tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki ini bukan sahabat. Dia memuji Al-Miqdad dengan pujian berbahagialah dua mata. Maksudnya dua mata Al-Miqdad tadi karena melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diceritakan dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki ini tadi dia sangat sangat berharap untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan itu sudah dia realisasikan. Dia datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ketika dia sampai sedikit lagi ke kota Madinah, di hari itu Nabi SAW meninggal. Sungguh sangat disayangkan. Dia sedikit lagi, ya mungkin sesaat lagi lah gitu. Andai kata sesaat lagi dia ketemu dengan Nabi, ini statusnya langsung berubah menjadi sahabat Nabi SAW, laki-laki ini. Makanya dia merasa kesal terhadap diri sendiri. Kenapa kok saya tidak sampai diizinkan untuk bertemu dengan Nabi gitu. Sehingga untuk meluapkan kekesalannya pada diri sendiri itu, akhirnya ketika dia melihat seorang sosok sahabat Nabi, dia memuji sosok sahabat ini. Kalau bahasa kita, enaklah ente dulu pernah melihat Nabi, dua mata ente melihat Nabi. Begitulah kira-kira dia memuji sahabat Al-Miqdad ini. Lalu kemudian selain dia memuji seperti itu, dia bersumpah, wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Demi Allah, kami, kata laki-laki tersebut, kami sangat pengen sekali ingin melihat apa yang engkau lihat. Maksudnya kami sangat pengen sekali melihat Nabi sebagaimana engkau melihat Nabi. Wa syahidna ma syahidta. Kami sangat pengen sekali menyaksikan sosok Nabi itu semasa dia hidup sebagaimana engkau menyaksikan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cita-cita yang luar biasa. Cita-cita yang sekilas kalau kita memahaminya, apa yang salah di sana? Enggak ada yang salah kok. Dia pengen melihat Nabi. Sehingga ketika dia melihat Nabi, statusnya berubah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan keutamaan-keutamaan yang begitu besar. Dalam hadis dijelaskan bahwa infak yang mereka keluarkan itu tidak bisa dikalahkan. Andai kata kita punya emas sebesar gunung, bukan tanggung-tanggung nih. Kita punya gunung itu gunung emas, bukan sekilo lagi. Emas kalau sebesar ini berapa kilo nih? Hah? Sebesar ini. Ada yang punya sebesar ini emas di rumahnya? Kira-kira berapa kilo? Ada 2 kilo. Anggaplah 2 kilo. Ini kalau 2 kilo emas,
Ini luar biasa harganya ini. Ini andai kata kita punya tidak sebesar ini, sebesar gunung. Lalu kemudian kita infakkan tuh. Kata Nabi SAW, itu tidak lebih mengalahkan infak yang dikeluarkan oleh sahabat cuma satu mud. Satu mud itu segini. Satu mud. Andai kata satu mud yang diinfakkan oleh sahabat dari emas segini doang nih, ini diinfakkan. Ini infak ini pahalanya lebih besar daripada infak kita yang satu gunung tadi. Bahkan setengahnya. Janganlah satu mud ini, setengahnya segini emas, lalu kemudian diinfakkan oleh sahabat. Infak yang dikeluarkan sahabat cuma sedikit gini saja dari emas, itu akan lebih besar nilainya daripada infak selain sahabat ya. Selain sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, apalagi kita. Satu gunung emas pun tidak akan mungkin bisa mengalahkan itu. Udah azan ya? Belum? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Ini kan tadi cita-cita yang baik sekali gitu. Apa yang salah dari ucapan itu? Apa yang salah dari ucapan itu? Kalau kita menilai sekilas nggak ada yang salah kok. Cita-cita yang baik, niat yang baik, keinginan yang baik untuk menjadi sahabat Nabi. Pengen banget jadi sahabat Nabi gitu. Nggak ada yang salah. Tapi lihat Al-Miqdad ketika itu fastughdiba. Fastughdiba itu sentak Al-Miqdad terlihat marah mendengarkan ucapan itu. Tiba-tiba terlihat raut wajah Al-Miqdad marah kepada seorang laki-laki itu. Abdurrahman yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faja'altu a'jab ma qala illa khaira. Aku pun kaget, kata Abdurrahman yang mendengarkan dan melihat langsung Al-Miqdad marah. Aku pun kaget, kata beliau. Kan laki-laki itu tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Ucapannya baik. Apa yang salah? Kaget juga yang meriwayatkan hadis ini Abdurrahman melihat Al-Miqdad marah seketika itu. Baik, kalau sudah azan kita azan dulu. Belum? Hah? Oh, masih lama. Baik. Summa aqbala alaih. Kemudian Al-Miqdad mendatangi seorang laki-laki yang berkeinginan untuk melihat Nabi tadi. Kata Miqdad mengatakan kepada laki-laki itu, "Ma yahmilur rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu." Apa yang mendorong seorang laki-laki ini berangan-angan untuk dihadirkan sesuatu yang sudah dighaibkan oleh Allah? Ini sesuatu yang tidak mungkin lagi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi lagi. Kenapa kok berangan-angan untuk mengharapkan mendapatkan itu? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa berharap untuk mendapatkan itu? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. La yadri. Dia laki-laki ini tidak tahu. Andai kata pun dia menyaksikan Nabi, dia di posisi yang mana? Apakah di posisi yang mengimani Nabi atau malah di posisi Abu Jahal, Abu Lahab? Kan tidak tahu. Kenapa kok dia sampai berangan-angan seperti itu? La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Andai kata dia diberikan kesempatan pun untuk melihat Nabi, menyaksikan Nabi, belum tentu kondisinya dia beriman kepada Nabi. Baik, kita azan dulu lah sebentar. Ini agak panjang sedikit hadis ceritanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi potongan daripada hadis ini. Ketika seorang laki-laki tadi berharap sesuatu yang baik, ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sesuatu itu sudah gaib, sudah berlalu pada dirinya, dan sesuatu itu tidak akan mungkin lagi, tidak akan mungkin terjadi. Maka kata beliau menjelaskan kepada laki-laki itu, kamu tidak tahu, andai kata kamu pun menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ini pada barisan yang mana? Pada barisan, bisa jadi pada barisan orang-orang yang malah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Atau bisa jadi engkau termasuk orang yang mengimani, tapi keimananmu itu dipertanyakan. Siapa yang mengimani Nabi tapi keimanannya dipertanyakan? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik itu duduk di majelis Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Bahkan gembongnya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini luar biasa pengabdiannya kepada Nabi. Pelayanannya terhadap Nabi luar biasa. Gembongnya orang munafik. Kalau Nabi keluar, inisiatif sendiri, ambil sendal Nabi, taruh. Ini ya Rasulullah. Ini beriman, secara zahir beriman kepada Nabi. Baiknya luar biasa kepada Nabi. Salat berjamaah bersama Nabi. Kecuali 2 salat yang kalau sudah tidak terlihat, Isya, subuh, kadang jarang datang untuk salat berjamaah. Tapi salat-salat yang lain yang Nabi bisa menyaksikan mereka, oh fulan, mereka dah hadir, datang. Dia dekat banget menyaksikan Nabi, melihat Nabi. Ini yang dijelaskan oleh Al-Miqdad itu. Kamu pun tidak tahu, kalaupun diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi, mau di barisan yang mana? Anggaplah saya akan yakin pada barisan mengimani Nabi SAW. Apa tidak melihat sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi lalu kemudian disiksa? Kalau kita pada posisi mengimani Nabi lalu kemudian kita disiksa, kuat kita menerima penyiksaan itu? Bisa jadi karena disiksa atau khawatir takut disiksa, akhirnya kita tidak beriman. Bayangkan sahabat Nabi SAW ada yang ditimpa dengan batu yang begitu besar, diterik panas yang begitu dahsyat. Ada sahabat Nabi, seorang perempuan yang bernama Sumayyah, dibunuh, ditusuk kemaluannya sampai keluar ke mulutnya, disaksikan oleh anaknya Ammar. Kemudian ayahnya bernama Yasir dibunuh di depan matanya sendiri. Itu perjuangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Nabi. Datang orang-orang belakangan mengatakan enaknya menjadi sahabat, pahalanya banyak, dijamin masuk surga, enak ya jadi sahabat. Ini ucapan-ucapan seperti ini tidak boleh. Gak boleh seperti itu. Enaknya bisa melihat Nabi, sejuk mungkin mata kalau melihat Nabi itu. Gimana sih ya perasaan kalau melihat Nabi itu? Gak boleh berharap-berharap yang seperti ini, karena harapan seperti ini gak mungkin. Gak mungkin kita bisa hidup lagi di zaman Nabi SAW. Andai kata pun kita diberikan kesempatan, kita belum tentu mengimani Nabi SAW. Makanya dijelaskan oleh beliau, wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Demi Allah, kata Al-Miqdad, bersumpah demi Allah, betapa banyak sekelompok kaum, tidak sedikit kaum,
Banyak sekelompok kaum yang mereka hadir di hadapan Rasulullah, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka dilemparkan oleh Allah, diseret oleh Allah masuk ke neraka jahanam. Ini tidak sedikit. Banyak jumlah orang yang melihat dan menyaksikan Nabi, tapi malah diseret oleh Allah, dilemparkan neraka jahanam. Kata Al-Miqdad, kenapa? Lam yujibuhu wa lam yusaddiquh. Karena mereka ini tidak mengimani Nabi, tidak membenarkan dakwah yang disampaikan Nabi, mereka tidak ijabah. Ijabah itu tidak menjawab seruan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awala tahmaduna Allah, kata beliau menasihati si laki-laki tadi. Awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Kenapa kamu tidak memuji Allah? Bersyukur dong sama Allah, kata Miqdad menasihati laki-laki ini. Kamu bersyukur harusnya kepada Allah. Engkau lahir di muka bumi ini dalam kondisi kamu mengenal Allah, kamu sudah otomatis beriman kepada Allah. Ini luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Inilah kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Ada di antara kita yang hadir di sini, untuk memeluk agama Islam ini dia harus bersyahadat lagi, atau yang diistilahkan dengan bahasa kita adalah mu'allaf. Ada di antara kita di sini yang mu'allaf? Ada? Berarti hampir semua yang hadir di sini lahir dalam kondisi Islam, beriman, sehingga dia tidak perlu lagi bersyahadat. Kenapa? Karena dia terlahir dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah. Anak yang lahir dari seorang muslim dan muslimah, otomatis dia muslim, tidak perlu lagi dia bersyahadat. Ini yang dimaksud oleh Al-Miqdad tadi. Harusnya kamu bersyukur. Kamu lahir dari kedua orang tua yang tiba-tiba lahir langsung mengenal Allah. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu melalui tahapan-tahapan. Mereka harus menyembah berhala dulu, berkenalan dengan ini, menyembah bebatuan dan seterusnya. Di masa-masa jahiliyah, mereka melewati tahapan-tahapan itu. Sedangkan kamu lahir dalam kondisi beriman. Harusnya kamu bersyukur, kata beliau. Fatusaddiquna bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lahir dalam kondisi kamu sudah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah beriman dengan Nabi. Sama seperti kita saat ini. Tidak ada yang di antara kita saat ini tidak membenarkan Nabi. Kita pasti beriman kepada Nabi. Kita pasti membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Ini nikmat yang begitu besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri. Qad kufitum al-bala' bighairikum, kata beliau, cukuplah bagi kamu. Bala itu siksaan, cobaan, intimidasi, percobaan untuk dibunuh. Itu sudahlah, cukuplah para sahabat yang merasakan itu. Alhamdulillah saat ini kita beragama bebas, tidak ada gangguan. Enggak ada yang mengganggu kita ketika kita duduk enak-enak di masjid taklim, tiba-tiba ada bom datang. Ngapain kalian kumpul-kumpul di sini? Bubar-bubar. Enggak ada. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat sangat diinginkan oleh para sahabat ketika itu. Bagaimana para sahabat ingin mendapatkan satu hadis dari Nabi, harus sembunyi-sembunyi, harus datang kepada Nabi. Oh, ada orang kafir, balik mutar lagi. Untuk menuntut ilmu sangat sulit di saat itu, sangat sulit. Kita Masya Allah tinggal datang, duduk, kemudian ruangan ber-AC, penerangan juga sangat bagus sekali. Lalu kemudian kita mengatakan, enak ya jadi sahabat Nabi. Bukan artinya kita ingin merendahkan posisi sahabat Nabi, bukan. Kita sudah jelaskan tadi, posisi sahabat Nabi Masya Allah. Cuma hati-hati dengan perkataan yang dengan itu kadang-kadang kita bisa ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat Islam, nikmat iman yang kita dapatkan dari sejak lahir ini sangat luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Wallahi, kata beliau, demi Allah, laqad bu'itsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itsa 'alaiha an-nabiyyu qattu fi fatratin wa jahiliyah. Demi Allah, Nabi itu diutus pada kondisi masa yang begitu sempit,
di masa yang begitu pahit, perjuangan yang begitu besar yang harus dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di masa-masa jahiliyah, kata beliau. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awthan. Tidak ada ketika itu agama yang lebih afdal daripada beribadah kepada berhala. Jadi di zaman jahiliyah itu tidak ada agama kecuali agama yang menyembah para berhala. Itulah agama yang paling afdal. Jadi orang yang tidak menyembah berhala-berhala, walaupun dia membawa satu agama, maka agama ini tidak lebih baik dibandingkan agama yang menyembah berhala-berhala tadi. Itu di masa-masa jahiliyah itu. Faja'a bi furqan, lalu Nabi datang membawa furqan. Furqan ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ini adalah furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi risikonya adalah Al-Furqan yang dijelaskan oleh Nabi SAW ini bisa memisahkan antara anak dengan ayah, antara suami dengan istri, antara anak dengan ibu, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Ini bisa jadi Al-Furqan itu menjadikan keluarga menjadi terpisah. Kenapa? Ketika Al-Furqan itu dijelaskan oleh Nabi begini, tinggalkanlah kesyirikan, beriman nih anak. Anak ketika beriman akan diusir sama ayahnya. Makanya orang-orang jahiliyah ketika itu menuduh Nabi SAW adalah pemecah belah umat, pemecah belah keluarga yang hidup bahagia. Ini satu keluarga hidup bahagia. Datang Nabi SAW membawa ajaran baru. Ajaran baru itu sebagian keluarganya mengimani. Karena mengimani berarti ini menyelisih ajaran nenek moyang, diusir, terpecah belah keluarga. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Mikdad tadi. Jadi Nabi SAW datang membawa Al-Furqan ini dengan begitu. Terkadang ayah berpisah dengan anaknya, anak berpisah dengan ayahnya, dan seterusnya. Hatta idza kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafira. Lalu kemudian seseorang itu dengan furqan itu dia belajar, lalu kemudian ayahnya, anaknya dan orang-orang yang lain yang masih menyembah berhala, yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil iman. Bersyukur kepada Allah, Allah telah membuka kunci hati kita dengan iman. Ketika itu beliau mengatakan orang-orang jahiliyah yang pintu hati mereka tertutup lalu kemudian terbuka dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar. Demi Allah, kata beliau, andai kata orang-orang jahiliyah itu kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi mensekutukan Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka. Fala taqarru 'ainahu wa huwa ya'lam anna habibahu finnar. Maka ketika seorang anak lalu kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi kufur kepada Allah, mensekutukan Allah, ini kan dalam neraka ancamannya. Anak ini tidak akan menjadi penyejuk mata, kata Al-Mikdad tadi. Kita kembali lagi pada judul kita bahwa anak itu akan menjadi penyejuk mata ketika dia menjadi anak yang soleh. Kata beliau, fala taqurru 'ainahu wa huwa ya'lam anna habibahu finnar. Tidak akan menjadi penyejuk mata seorang anak yang dia cintai, yang dia sayangi ternyata masuk ke dalam neraka. Wa annaha lillati qala Allah azza wa jalla. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di antara sifat-sifat orang yang soleh, mereka selalu meminta dan mohon kepada Allah agar keluarganya, istrinya, anaknya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata baginya. Demikian kajian yang singkat ini, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.